Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rahmawati, NIM A4 2019 0090 dari kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjabarkan mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Fatur Rahman. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evolusi terlebih dahulu. Evolusi ialah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara bertahap dan berkala dalam waktu yang lumayan panjang. Para penganut evolusi meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak atau dalam satu waktu. Namun, mereka meyakini bahwa Allah lah selaku pemegang utama otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup dan seisinya, menggunakan mekanisme penciptaan secara bertahap atau berkala. Teori yang sering kali kita dengar yaitu teori Darwin. Dalam teori ini menyatakan bahwa asal mula manusia berasal dari kera, dan makhluk hidup di bumi berasal dari satu nenek moyang yang sama. Akan tetapi, menurut sebagian para ahli, bahwa teori Darwin tersebut merupakan teori yang bertentangan. Dalam percobaan-percobaan ilmiah juga tidak ditemukan satupun teori yang menyatakan bahwa sama dengan teori Darwin tadi. Meskipun begitu, teori Darwin ini tidak bisa kita terima dan juga tidak bisa kita tolak. Sebagai umat Islam, pasti kita tahu bahwa teori Darwin ini merupakan tidak sesuai dengan agama atau menyimpang dengan agama. Karena dalam Islam, manusia yang diciptakan pertama kali yaitu Nabi Adam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi karena mereka melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, Allah menurunkan mereka ke bumi, kemudian Adam dan Hawa membentuk keturunan yang lama-kelamaan menjadi banyak dan tersebar di seluruh dunia. Saya akan menjawab mengenai mengapa kita perlu belajar evolusi. Alasannya, evolusi merupakan teori dari segala hal atau theory of everything. Teori evolusi menjelaskan mengenai segala yang ada di alam raya, Tuhan, manusia, hewan, makhluk hidup, dan bakteri sekecil apapun. Apapun bisa dijelaskan dengan teori ini. Hampir tidak ada fenomena dalam kehidupan ini yang tidak bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Apalagi khususnya kita sebagai calon pendidik di bidang biologi. Materi evolusi ini sangat penting untuk diajarkan di bangku SMA, karena pada materi ini mengaji tentang beberapa kejadian-kejadian penting yang ada di bumi, alam semesta, serta memberikan gambaran makhluk hidup yang ada di bumi pada masa sebelum dan sesudah adanya manusia di bumi. Dengan bekal pengetahuan ini, maka siswa dapat memperoleh wawasan bahwa keanekaragaman makhluk hidup yang ada pada saat ini merupakan hasil dari peristiwa evolusi melalui berbagai macam mekanisme yang terjadi sejak masa lampau. Evolution as theory and fact, artinya evolusi sebagai teori dan fakta. Evolusi sebagai teori. Dalam pemakaian percakapan sehari-hari, kata teori sering mengacu pada dugaan atau spekulasi ketika orang-orang mengatakan saya memiliki sebuah teori tentang mengapa sebuah benda bisa terjadi. Mereka sering menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang tidak valid. Seperti teori ilmiah dasar lainnya, teori evolusi didukung begitu banyak pengamatan dan eksperimen yang meyakinkan para ilmuwan, sehingga para ilmuwan yakin bahwa komponen dasar dalam teori ini tidak akan digantikan oleh bukti baru apapun atau teori apapun. Namun, seperti juga pada teori ilmiah lain, teori evolusi mengikuti penyempurnaan yang berlanjut ketika pengetahuan baru muncul atau teknologi baru muncul untuk melakukan pengalaman dan eksperimen yang lebih dalam yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Teori evolusi menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya proses perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah yang banyak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai evolusi sebagai fakta.
fakta merupakan hipotesis secara kuat yang didukung oleh beberapa bukti-bukti yang kita asumsikan benar. Menurut Douglas, evolusi merupakan fakta karena memiliki bukti-bukti yang sangat banyak. Seringkali evolusi ditemukan sebagai fakta, misalnya atau contohnya ada kejadian siang dan malam. Kita meyakini bahwa hal tersebut merupakan fakta dan memang benar adanya. Para ilmuwan menyatakan istilah fakta untuk merujuk pada penjelasan ilmiah yang telah diuji dan telah dikonfirmasi berkali-kali, sehingga tak ada lagi keraguan untuk mengujinya, untuk mempercayainya. Dalam hal inilah masa lalu dan terus terjadinya evolusi adalah sebuah fakta ilmiah. Bukti pendukung yang begitu kuat membuat para ilmuwan tak lagi mempertanyakan apakah evolusi biologis telah terjadi dan terus terjadi. Untuk itu saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kelima mekanisme tersebut. Yang pertama yaitu mutasi. Mutasi merupakan perubahan dalam DNA pada suatu organisme. Suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dapat dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. Mutasi selalu terjadi dan hampir semua gen hampir mengalami mutasi. Dalam jangka panjang, mutasi sangat penting bagi evolusi karena mutasi mempertimbangkan variabilitas yang berfungsi sebagai bahan utama dalam seleksi alam. Kemudian yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan suatu proses di mana suatu organisme lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan, maka menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibanding yang lain. Seleksi alam merupakan suatu proses alami yang menghasilkan individu yang survive atau individu dengan kelompok yang terbaik yang sesuai dengan kondisi di mana mereka hidup atau di mana mereka tinggal. Dan ini sangat pentingnya untuk menghasilkan kualitas gen yang lebih baik. Rekombinasi gen merupakan proses pemutusan bahan genetika berupa DNA atau RNA yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lain. Proses ini menyebabkan keturunan suatu makhluk hidup memiliki kombinasi gen yang berbeda dari induknya. Kemudian genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Jika terjadi hilangnya sebagian besar alel dan dari kumpulan gen, maka akan mengurangi keanekaragaman genetik dalam suatu populasi. Kemudian ada gen flow, merupakan pertukaran dari variasi genetik antar populasi. Ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan, aliran gen cenderung mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau pergeseran genetik. Jika hal ini terjadi cukup luas, gen flow akhirnya menyatukan populasi yang berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal dengan struktur genetik yang menurut Darwin, mekanisme evolusi itu terjadi karena seleksi alam. Namun menurut sintesis modern, evolusi terjadi tidak hanya karena seleksi alam, tetapi juga disebabkan oleh genetic drift, gen flow, mutasi, dan rekombinasi gen. Jika kelima hal tersebut terjadi, maka populasi tersebut dikatakan sudah berevolusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.